pada pagi ini kita terus naikkan pujian kita bagi Tuhan. Kita nyatakan Your name. Haleluya. Haleluya. Haleluya Lord. Mari kita sama-sama tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari sama-sama kita nyatakan, ya God.
kasih Tuhan. Mari kita lebih dalam Tuhan. Yes God, terima kasih Bapa. Haleluya Lord. Yes God. Pagi ini Tuhan, kami bawa sembah kami Tuhan. Kami bawa pujian kami Tuhan hanya bagi Engkau Yesus. Karena hanya namamu Tuhan, karena hanya namamu Bapa yang layak disembah. Haleluya Tuhan. Mari kita nyatakan, yes Lord. Sungguh besar kasih-Mu, oh Bapa, Kau berikan Yesus, anak-Mu yang kudus. Disalibkan untuk tebus hidupku, melayakkan aku untuk menyembah-Mu. Tiada ku fahami, Kau rela berikan nyawa-Mu Tuhan. Jiwaku memuja Kau Yesus. Ku sembah Engkau selamanya di dalam hidupku, Kau yang termulia. Yes, Lord. Ku sembah Engkau selamanya di dalam hatiku, Kau yang pertama. Sekali lagi kita nyatakan, sungguh besar kasih-Mu, oh Bapa, Kau berikan Yesus,
Tuhan, jiwaku memuja. Yes God, sekali lagi kita nyatakan. Tiada ku pahami, Kau rela berikan nyawamu Tuhan, jiwaku God memuja Kau Yesus. Oh, ku sembah Engkau selamanya di dalam hidupku. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau Tuhan. Yes Lord, dalam hati kami Bapa, karena Kau yang pertama. Ku sembah Engkau Allah. Yes God. Di dalam hidupku, Kau yang termulia. Ku sembah Engkau selamanya di dalam. Yes Lord, Kau yang pertama. Yes Lord, Kau yang pertama Tuhan. Haleluya Tuhan, thank you Lord. Kau kami sembah Tuhan, selamanya Kau Tuhan Bapa. Haleluya Lord, haleluya Bapa, haleluya Tuhan. Mari kita naikkan haleluya bagi Tuhan. Yes Lord. Jaga Allah. Mari kita naikkan haleluya bagi Tuhan. Yes Lord. Yes God. Dan lebih sungguh kita naikkan pujian kita. Oke, apapun puji Tuhan, karena kita dapat bersama, kita berkumpul, pada hari ini ya, hari yang cukup bermakna bagi kita semua ya, dan saya percaya Anda semua
pasti tidak sabar-sabar untuk bersama dengan kita pada hari ini, ya. Jadi semoga anda semua sehat-sehat saja, walaupun keadaan sekarang kita kena hidup dengan cara normal. Okey, baru itu tidak menjadikan kita untuk lalai dan tidak melakukan peranan dan pelayanan kita sebagai hamba Tuhan, ya. Pelayanan tetap kita teruskan selagi masih ada ruang dan kesempatan. Ataupun orang kata selagi nafas di kandung badan, kita tetap terus melayani Tuhan. Amin, saudara. Dan kalau kita melihat keadaan dunia pada masa sekarang yang berada dalam situasi yang amat tidak menyenangkan, yang agak orang kata berada dalam sebuah kegoncangan yang luar biasa, ya, seperti yang dialami oleh beberapa negara di seluruh dunia pada masa sekarang. Macam-macam berlaku, ya. Seperti bencana alam, krisis antara agama, krisis antara bangsa, kerajaan dengan kerajaan dan sebagainya. Jadi sehingga ini membuat semua orang, ya, berada pada tahap ketakutan yang amat sangat, ya. Termasuklah kita semua anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan di sini, ya. Dan kita melihat bahawa kegoncangan dan permasalahan ini sebenarnya tidak hanya menimpa beberapa negara dan benua saja, tetapi kegoncangan di zaman akhir ini juga menimpa gereja Tuhan seperti yang saya katakan tadi, ya. Jadi terkadang penyebabnya sebenarnya ada kalanya berasal dalam gereja itu sendiri, ya, dari kita sendiri, seperti saling merasa benar contoh dan ingin menang sendiri antara pelayan Tuhan dengan jemaat, jemaat sesama jemaat, ya. Jadi itulah yang terjadi sekarang ini. So kalau kita melihat masalah hamba Tuhan di mana-manalah, ya, selalu menganggap diri benar dan menganggap orang lain sesat dan sebagainya. Jadi saudara, kita harus belajar mengerti dan menghargai kondisi dan situasi, kelemahan dan kekuatan setiap orang, ya, ataupun orang lain. Karena goncangan dan masalah hidup ini pasti akan dialami oleh semua orang, termasuk anda dan saya. Okay? Dan apa yang kita paham tentang goncangan hidup ini, saudara, dan inilah yang akan saya kongsikan pada hari ini. Okay? Jadi sebelum itu saya ucapkan sekali lagi, ya, damai sejahtera dalam Tuhan Yesus kita semua. So haleluya. Berbicara mengenai goncangan di dalam hidup ini, maka tidak ada seorang sebenarnya yang menyukai tentang kegoncangan hidup yang mereka alami. So dunia sekarang sebenarnya mengalami banyak goncangan demi goncangan, ya. Jadi apa yang terjadi, ya, beberapa waktu belakang ini kita melihat keadaan dunia yang tidak menentu, baik dari segi politik, baik dari segi ekonomi. Dan kalau kita melihat dalam firman Tuhan dalam Wahyu 22 ayat 11 mengatakan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya, saudara. Ya, jadi kita sebenarnya sudah diberikan contoh oleh Tuhan sebenarnya dalam firman Tuhan. Kita sudah diberitahu awal oleh Tuhan tentang apa yang akan terjadi pada masa sekarang. Malah Tuhan juga sudah menunjukkan kepada kita akan kegoncangan hidup yang pasti akan berlaku di antara kita ataupun pada setiap kita, saudara. Matius, kalau kita lihat dalam Matius 4 ayat 1 dan 2, ya, di sini firman Tuhan menyatakan, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicubai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Ya, kita tahu peristiwa ini di mana Roh Kudus sengaja membawa Tuhan Yesus ke padang gurun untuk dicubai. Nah, pada pandangan kita, kenapa ini berlaku? Jadi bagaimana dengan kita, saudara? Ya, saya percaya apabila kita sudah matang, apabila kita sudah dewasa secara rohani, Roh Kudus juga akan mengizinkan hal-hal dan proses-proses yang tidak enak ini terjadi juga kepada diri kita, saudara. Namun semua pencobaan ini kita bersyukur, saudara, karena apa yang berlaku seperti yang dinyatakan dalam 1 Korintus 10 ayat 13 memberikan keyakinan kita, ya, untuk terus kuat menempuh hidup ini walaupun sehebat mana badai yang melanda sekalipun, saudara. Kita tetap bertahan karena percobaan yang kita alami seperti dinyatakan dalam 1 Korintus
tidak akan melebihi kekuatan kita, saudara. Amin, saudara. Oke, so kita juga boleh melihat pada Ibrani sebenarnya. Ibrani 12 ayat 25 hingga 29. Itu tak perlu saya baca. Jadi kita boleh ringkaskan sahaja daripada petikan firman Tuhan ini. Kita akan mengerti bahawa masalah hidup dan kegoncangan yang terjadi sebenarnya dalam kehidupan kita, secara pribadi atau gereja Tuhan, merupakan bahagian dari rencana dan bukti kasih Tuhan sebenarnya kepada kita semua, kepada umatnya, sehingga kita sentiasa mengalami permurnian. So, jika kita melihat masalah hidup dan kegoncangan yang terjadi itu sebagai suatu beban, maka kita akan menjadi lemah. Sedangkan kalau kita memandang ianya sebagai proses untuk pendewasaan rohani, maka kita akan tetap bersemangat. Kita akan tetap bernyala-nyala, saudara. Jadi, apakah kita sudah siap untuk digoncangkan oleh Tuhan? Atau kita hanya mau menerima berkat yang dari Tuhan saja? Atau yang senang-senang saja? Ataupun hanya mau berada di zon selesa saja? Jadi, itulah sikap orang percaya pada masa sekarang. Kebanyakannya. Hanya mau meminta berkat-berkat, sedangkan Tuhan maukan kita untuk mempersiapkan diri sebenarnya menjelang kedatangannya. Jadi janganlah kita janganlah kita hanya mau minum air susu sahaja, sampai bila kita mau makan makanan yang keras. Saudara, so untuk itu kita harus belajar hidup sabar di dalam tuntunan dan juga proses yang Tuhan berikan dalam hidup kita, saudara. Kalau kita belajar daripada seekor Raja Wali, yang menggoncangkan sarang anak-anaknya, anak-anaknya terlatih dan belajar untuk terbang serta tetap kuat saat menghadapi badai. Kita boleh lihat dalam Ulangan 32 ayat 11 hingga 12 ini sebenarnya. Demikian juga, saudara, Tuhan melatih kita untuk tetap kuat ketika goncangan hidup datang menimpa kita, saudara. So, dalam Injil Matius 24 ayat 12 juga menyatakan, dan kerana makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Jadi ini memberikan kita pengajaran bahawa kita harus tetap waspada dan tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Karena kondisi dunia ini yang semakin jahat. Hanya melalui firman Tuhan saja yang mampu menolong kita untuk tetap kuat dalam menjalani kehidupan di masa kegoncangan di dunia ini, saudara. Jadi jangan selalu ingatkan berkat-berkat saja, saudara. So, kita harus tahu juga mengapa Tuhan membenarkan kegoncangan terjadi di dalam hidup kita. Kita kena tahu kenapa ini terjadi ataupun kenapa Tuhan membenarkan. Baiklah, kegoncangan, saudara. Semua orang tidak mau kegoncangan. Kalau Anda memanjat sepohon pokok kelapa, kalau Anda digoncang, saya percaya Anda akan merasa takut kerana Anda mungkin akan jatuh dan sebagainya. Jadi kegoncangan, suatu kata yang dihindari, satu yang sukar untuk diterima oleh semua orang. Tetapi fakta jelas menunjukkan bahawa sesiapa pun yang pernah mengalami kegoncangan dalam hidupnya, dan selama kita masih ada di bumi ini, kita pasti tidak terlepas daripada mengalami goncangan demi goncangan. Begitu banyak pesan Tuhan, baik melalui nubuat, penglihatan, disampaikan melalui orang-orang percaya, saudara. Dan kini pada masa sekarang kita sadar bahwa tahun-tahun yang mendatang adalah tahun pelipat gandaan mujizat. Memang banyak mujizat sedang terjadi, dan juga tahun kegoncangan. Kegoncangan sedang terjadi di mana-mana di dunia ini, dan juga di dalam hidup setiap orang, dan juga merupakan tahun peperangan rohani. Apabila kegoncangan berlaku, peperangan rohani juga terjadi, dan banyak juga mujizat Tuhan akan terjadi, saudara. Dan pelipat gandaan ini bukan hanya kepada mujizat-mujizat, tetapi juga kepada semua ketiga perkara ini, saudara. Dan kita sadar, kita mesti tahu bahwa iblis juga sadar akan apa yang sedang berlaku. Dia tahu bahwa mereka tidak punya banyak masa lagi. Jadi secara manusia mungkin ini susah untuk kita terima, susah. Tapi mengapa Tuhan yang kita sembah dalam Allah yang begitu mengasihi kita itu mengizinkan semua ini terjadi hari-hari ini. Jadi satu hal yang harus kita pegang adalah bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan
terjadi itu pasti pada akhirnya akan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, saudara. Dan semua rencananya baik bagi masa depan kita, saudara. Jangan takut, sebagai anak-anak Tuhan, setiap apa yang berlaku dalam kehidupan kita adalah di bawah kendalian Tuhan. Ingat tuh, saudara, di bawah kendalian Tuhan. Lalu mengapa Allah Bapa mengizinkan terjadi kegoncangan-kegoncangan ini? Mengapa semakin banyak dan semakin bertambah? Mengapa seluruh dunia juga mengalami kegoncangan? Jadi apa maksud semua ini? Ya, jadi ketahuilah bahwa kita tahu juga bahwa ada beberapa alasan kenapa kegoncangan ini terjadi. Kenapa Tuhan mengizinkannya berlaku? Oke, jadi yang pertama adalah Tuhan mengasihi kita. Sebenarnya Tuhan mengasihi kita dan ingin kita bertobat, saudara. Ya? Kalau kita melihat dalam Ibrani 12 ayat 26 sampai 28, ya, saya boleh baca ayat ini. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan, bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Jadi ungkapan satu kali lagi menunjuk pada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ya, saudara. Jadi waktu atas dunia ini sebenarnya sudah semakin menipis, dan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya juga sudah amat sangat dekat. Ya. Jadi Ia mengizinkan kegoncangan terjadi agar banyak orang bertobat dan kembali kepadanya, saudara. Ya. Bukan hanya kita yang sudah menerimanya, tetapi juga jiwa-jiwa yang belum menerimanya. Karena Tuhan Yesus sebenarnya amat mengasihi semua orang. Ya. Tuhan memberikan kesempatan terakhir untuk dunia supaya bertobat dan percaya balik kepada Dia, saudara. Ya. Jadi kegoncangan ini merupakan seperti wake up call daripada Tuhan. Ya. Ia memperingatkan kita bahwa batas waktu atas dunia ini akan segera berakhir dan manusia harus berpaling masuk ke dalam kerajaannya yang tidak tergoncangkan, saudara. Bumi boleh bergoncang, langit boleh bergoncang, tapi kerajaan surga tidak tergoncangkan. Yaitu begitu juga dengan diri kita yang berharap dan percaya kepadanya, saudara. So bagi kita yang kuat di dalam kasih-Nya, ya. So kalau kita melihat dalam Ibrani juga 11 ayat 28, ya, Ibrani 11 ayat 28 berkata, ada dua hal yang tidak boleh kita lupakan, yaitu terus mengucap syukur dan beribadah kepadanya sesuai dengan kehendak-Nya. Dua perkara ini harus kita lakukan, saudara. Sentiasa mengucap syukur dalam susah dan senang kita, dan sentiasa beribadah kepada Allah Bapa kita, saudara. Oke, itu yang pertama tadi. Karena Tuhan mengasihi kita dan ingin kita bertobat. Manakala yang kedua, kenapa kegoncangan itu terjadi? Hanya Yesus yang dapat memberikan damai sejahtera. Jadi orang-orang di dunia saat ini ingin mencari damai dan sejahtera, ya, untuk memiliki hidup yang tenang dalam hidup mereka. Tapi mereka tidak akan memperolehnya kecuali hanya di dalam Yesus saja. Hanya di dalam Yesus saja ada damai sejahtera. Ya, so itu apa yang berlaku sekarang. Kegoncangan yang berlaku ini akan membawa orang kembali kepada Kristus. Pada orang mencari damai sejahtera hanya ada di dalam Yesus, saudara. Ya, jadi kita bersyukur. Jadi kegoncangan ini silih berganti. Itulah sebabnya Tuhan izinkan kegoncangan ini terjadi agar semakin banyak orang sadar bahwa hanya Tuhan Yesus saja yang dapat memberikan damai sejahtera itu. Jadi para pahlawan-pahlawan iman seperti yang tertulis dalam Alkitab memahami ini dengan baik, saudara, sehingga kegoncangan dan hal yang buruk terjadi kepada mereka dalam kehidupan mereka suatu ketika dahulu membawa mereka menjadi seorang martir. Mereka tetap tenang, mereka tetap sejahtera, karena mereka tahu bahwa hidup mereka sentiasa dalam genggaman Tuhan. Mereka tahu keselamatan pasti terjadi dalam hidup mereka, saudara. Jadi mereka tahu sekalipun mereka dalam lembah bayangan kematian sekalipun, hadirat Tuhanlah yang akan memberikan penghiburan, memberi damai sukacita, dan memberi kekuatan kepada mereka. Mereka tahu, ya, sekalipun musuh menghadang, malaikat-malaikat Tuhan tetap berjaga-jaga di sekeliling orang percaya. Dan Tuhan memalukan musuh-musuh dengan menyiapkan hidangan bagi kita semua sebenarnya, saudara. Ya, puji Tuhan. Ya, dan
mereka juga tahu, saudara, sekalipun dalam penjara mereka tidak dapat musuh-musuh ataupun orang-orang yang tidak percaya ini tidak dapat menghalang iman mereka untuk terus melayani Tuhan, saudara. Ya. Dan kalau kita melihat dalam Filipi 4, ayat 13 hingga 19 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Aku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ini Filipi 4 ya, ayat 13 ya. Segala perkara dapat kutanggung. Dan ini adalah firman Tuhan yang dapat memberi kekuatan kepada kita supaya kita terus bertahan dan kita terus mencari Tuhan Yesus, karena Dialah memberi damai kepada semua orang. Oke. Kemudian yang ketiga, saudara, ya. Yang ketiga sebabnya adalah karena Tuhan ingin kita bangkit dan tampil menjadi saksi. Oke. Salah satu prinsip mengenai bagaimana Allah menyatakan sesuatu yang akan terjadi, seperti yang tertulis di dalam Amos pasal 3 ayat 7 menyatakan, sungguh ya Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Ya, jadi hamba atau nabi dalam arti kata pada era perjanjian baru boleh diartikan sebenarnya sebagai seperti kita sebenarnya, saudara, seperti pendeta, seperti gembala, pendoa-pendoa, pelayan-pelayan dan sebagainya. Ya, dan boleh juga diartikan kita semualah ya yang telah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat kita secara pribadi, saudara. Jadi ingatlah baik-baik, sebelum suatu kegoncangan terjadi, Roh Kudus pasti akan memperingatkan gerejanya dan hambanya akan hal itu, saudara. Ya, dan ketika kegoncangan, kalau kita melihat di zaman dahulu, ketika kegoncangan berlaku ke atas Mesir, Musa dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi saksinya. Itu juga ketika kegoncangan datang ke Niniwi, Tuhan juga memanggil Yunus menjadi saksinya. Dan ketika kegoncangan datang kepada beberapa kota di Timur Tengah, pada masa Rasul-Rasul, Paulus juga diutus untuk menjadi saksi, ya, memberi penghiburan dan menyatakan firman Tuhan. Oke, ketika kegoncangan terjadi pada masa kini, siapakah yang dipanggil oleh Tuhan untuk jadi saksinya? Siapakah, saudara? Sudah pasti kita lah saksi-saksi Tuhan, orang-orang yang sudah percaya dan yang taat setia kepadanya. Amin, saudara. Ya. Jadi melalui kegoncangan ini, kita semua dipanggil oleh Tuhan untuk bangkit dan tampil menjadi saksinya, ya, menyuarakan peringatannya dan menceritakan mengenai kasih-Nya agar banyak jiwa-jiwa datang dan bertobat kepadanya. Sesungguhnya kegoncangan adalah kesempatan sebenarnya yang baik untuk kita menjawab tugas dan panggilan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Ya, seperti dalam Matius 28 itu. Ya, kita menjadi saksi-saksi Tuhan, memberitakan Injil. Ya. Jadi saat kita bertemu jiwa-jiwa yang mengalami kegoncangan ini, sebenarnya itu adalah peluang sebenarnya, kesempatan sebenarnya untuk kita mempertemukannya dengan Kristus, saudara. Ya. Jadi kita berbagi sesuatu, motivasi yang ada kaitan dengan firman Tuhan, saudara. Ya. Jadi pada saat kegoncangan ini, Tuhan Yesus juga menyatakan dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 2 berkata, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Amin, saudara? Ya. Kemudian yang keempat, saudara. Oke, kita kena laju sikit lah. Yang keempat adalah sebagai tanda bahwa Tuhan ataupun kedatangan Tuhan itu sudah dekat. Sudah sangat dekat, saudara, ya. Jadi mengenai kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua, kita banyaklah mendengar di mana-mana lah kita mendengar tentang perkara ini, ya. So bagi orang-orang yang tidak di dalam Tuhan, kedatangannya ada seperti hari kiamat, ya, seperti akhir bagi mereka, penghukuman yang kekal. Tapi bagi orang-orang yang setia kepadanya, orang-orang yang percaya, yang memelihara hidup dan iman teguh kepada Kristus, okay, yang dengan tekun dan berpeluh melayani Dia
dengan sepenuh hati, yang menanti-nantikannya, maka kedatangan Tuhan itu adalah satu sukacita yang sangat besar. Ya, sukacita yang sangat besar, saudara. Segala pergumulan, beban hidup, kesedihan, dan duka cita kita akan berakhir lenyap. So, segala usaha dan keringat pelayan yang kita lakukan akan menghasilkan upahnya, saudara. Ya, so biarlah kita di pihak yang kedua, yaitu orang-orang percaya. Ya, orang-orang percaya yang akan terus kuat, terus setia untuk terus melayani Tuhan. Jadi kegoncangan bagi orang yang tidak percaya sebenarnya adalah satu musibah juga. Tetapi bagi kita orang percaya itu adalah suatu mujizat, saudara. Ya, oleh karena kita tetap setia dalam Tuhan, biarlah kita terus melayani sampai akhir. Seperti dalam 1 Korintus 15:57, 1 Korintus 15 ayat 57 berkata, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Ya, Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Wah, luar biasa, saudara. Ya, luar biasa ayat firman Tuhan ini, saudara. Ya, jadi kita harus tetap bersyukur, kita harus tetap kuat, tetap setia sampai Tuhan Yesus datang. Ya, kemudian yang kelima, mengapa Tuhan izinkan kegoncangan terjadi? Orang Kristen harus, ataupun orang percaya harus mengalami goncangan agar iman kita sebenarnya, kita semua normal dan tahan uji. Iman kita dapat bertumbuh, ya? Iman kita terus menjadi kuat dan kukuh. Seperti dikatakan dalam Markus 6 ayat 34, membahas kisah tergeraknya hati Yesus oleh belas kasihan kepada jemaat, di mana Yesus memberikan belas kasihannya kepada umatnya. Maka untuk itu kita harus yakin dalam masa hidup yang datang silih berganti ini, yang membuat kita dan saya dan Anda semakin giat dan serius untuk selalu menghampiri Tuhan dan menaruh pergumulan hidup kita di kakinya, yakni Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita bersandar kepada manusia, hanya kepuasan jiwa lah yang kita dapat. Namun dunia tidak dapat menyelesaikan masalah kita, saudara, di hidup ini. Tetapi saat kita mengandal dan bergaul dekat dengan Yesus sambil memohon ampun atas dosa dan pelanggaran kita, maka ada firman Tuhan yang mengatakan Tuhan dekat kepada orang yang hancur hatinya, saudara. Ya. Tuhan juga senang mendengar ungkapan hancur hati itu. Ya, hancur hati kita itu sepatutnya kita sebenarnya benar-benar serah kepada Tuhan, benar-benar bertobat kepadanya. Dan sekaligus Tuhan mampu memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita. Ingat, saudara, jangan pernah menjauh dari Tuhan. Ya. Ketika kita melakukan kesalahan atau dosa dalam hidup kita, dan hari inilah, dengarlah saudaraku, tak kurang kasih Tuhan kepada kita, saudara. Ya. Karena banyak orang menjalani hidup kekristenannya seperti tidak tergembalakan sebenarnya pada masa sekarang, lebih lagi dalam keadaan masa sekarang. Ini orang-orang yang hidupnya terus ditimpa masalah juga demi masalah, ya, semakin menjauh daripada Tuhan, dan yang bertahun-tahun juga mengalami kesulitan demi kesulitan di dalam hidupnya. Dan inilah sebenarnya ciri-ciri orang yang tidak tergembalakan dengan baik, dan mereka harus bertobat untuk mengalami kasih Yesus, saudara. Jadi kegoncangan itu harus terjadi agar iman kita tetap normal dan ya. Jadi apabila kita mengetahui mengapa kegoncangan itu harus terjadi baik dalam hidup kita atau dunia, maka kita harus bertahan, saudara. Kita sebagai orang percaya kita kena bertahan di tengah goncangan dunia ini. Dalam Mazmur 46 ayat 1, Tuhan menyatakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Ya, jadi semua orang mengakui bahwa keadaan dunia semakin hari semakin jahat. Ya, goncangan demi kegoncangan terjadi di mana-mana. Ya, dalam Matius tadi 46 ayat 7 menyatakan bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Jadi perilaku manusia pun semakin tidak terkendali. Ini karena mereka tidak lagi memiliki hati yang takut akan Tuhan. Ya, mereka sudah menjauh daripada Tuhan, saudara. Oke? Jadi haruskah orang-orang percaya terbawa oleh arus dunia ini? Haruskah?
Kalau kita melihat Ibrani pasal 2 ayat 1 menyatakan, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Ya, jadi jangan hanyut, saudara. Dunia ini mampu menghanyutkan kita semua. Jika kita berusaha untuk menjadi serupa dengan dunia, maka hidup kita tidak lagi memiliki pengaruh atau gagal menjadi garam dan terang dunia, gagal menjadi saksi yang baik, saudara. Justru itu di tengah keguncangan ini dan kejatuhan Allah dan moral seperti inilah diperlukan orang-orang yang berani untuk membuat perbedaan dan perubahan kepada yang lebih baik dan benar, saudara. Siapa lagi kalau bukan kita, saudara? Ya, jadi kita harus melakukan bagian kita, dan itulah peranan kita sebagai orang percaya yang telah dipanggil oleh Tuhan, ya, yang di mana kita dipanggil keluar daripada kegelapan untuk menjadi terang kepada terangnya yang ajaib. 1 Petrus ayat 2 pasal 9 menyatakan, pasal 2 ayat 9 menyatakan, maaf, karena itu saudara-saudaraku berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jika kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Jadi tidak rugi orang melakukannya, saudara, ya. Memang untuk menjadi pribadi yang berbeda tidaklah mudah, saudara. Ada banyak tekanan dan tentangan yang selalu mencubai kita untuk menghalang langkah kita juga. Jadi bagaimana supaya kita dapat bertahan, saudara? Supaya kita tetap aman, saudara. Satunya, kita mesti sentiasa berpaut kepada Tuhan, saudara. Sentiasa berpaut kepada Tuhan. Ya, kalau dalam Ulangan ayat 11:22 menyatakan, sebab jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada perintah yang kusampaikan kepadamu untuk dilakukan, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, dan dengan berpaut padanya. Ya, itu juga dengan Ulangan 11:25. Tidak ada orang yang akan dapat bertahan menghadapi kamu. Wah, luar biasa, saudara. Amin, saudara. Orang juga tidak akan dapat bertahan juga berhadapan dengan kita. Kenapa, saudara? Karena Tuhan menyertai kita, saudara. So berpaut pada Tuhan berarti memiliki penyerahan diri penuh, ya, kepada Tuhan dan terus dekat kepadanya, saudara. Inilah janji Tuhan terhadap orang-orang yang berpaut kepadanya. Dalam Mazmur 91:14-15, sebab ia mengenal namaku, bila ia berseru kepadaku, akan menjawab, ya, akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan luputkannya dan memuliakannya, saudara. Haleluya. Bagi orang-orang yang percaya, ya, orang-orang yang percaya hanya janji Tuhan dalam firman-Nya. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Kota benteng kita adalah Allah Yakub. Seperti dinyatakan dalam Mazmur 46 ayat 12, ya. So, berpaut kepada Tuhan juga berarti memiliki penyerahan diri penuh kepada Tuhan dan terus melekat kepadanya. Ya, inilah janji Tuhan terhadap orang-orang yang berpaut kepadanya. Banyak janji Tuhan. Oke, saudara. Oke, Tuhan dalam Mazmur 46 ayat 12 juga menyatakan Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Oke, saya usah ulang tadi, ya. Oke, so jadi saudara, kita jangan takut bila kita menghadapi kegoncangan ini dalam hidup kita, saudara. Kita jangan takut, ya. So 2 Korintus 4 ayat 8 hingga 6 menyatakan, 2 Korintus, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa, saudara. Ya, jadi firman Tuhan ini sudah cukup jelas bagi kita semua bagaimana Tuhan campur tangan di saat kita mengalami kegoncangan hidup ini. So, walaupun mungkin kita ditindas, kita dihina, dihempas sekalipun, dianiaya, ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian, saudara. Ya, Tuhan membiarkan semua itu terjadi agar kita menjadi seperti emas tulin yang sentiasa terus dimurnikan, dipisahkan daripada segala kekotoran dan terus mengabdikan hidup kita kepada Dia, saudara. Tidak ada lagi kekotoran yang mencemari kita. Begitulah yang terjadi dengan hidup kita sebagai orang percaya dan yang mengandalkan Tuhan dalam segala hal, saudara. Ya, so kita boleh menggunakan 3 perkara, saudara. 3 perkara
dalam hidup kita. Kita boleh merujuk dalam Kejadian. Sebenarnya kita punya DNA Tuhan sebenarnya, ya. DNA Tuhan, ya. Kalau dalam Kejadian 1:27 dan juga Mazmur 138 ayat 13 menyampaikan bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, ya. Dan Dia telah membentuk kita di dalam kandungan saudara. Jadi itu artinya bahwa Tuhan menciptakan kita dengan menyuntik DNA-nya di dalam kita supaya dengan hal itu kita mampu bertahan melewati rintangan arus yang berbeda. Oke, so, saat kita mengalami kesakitan, DNA penyembuhan bekerja dalam hidup kita. Ataupun kalau kita mengalami gejolak kesedihan, DNA sukacitanya juga memulihkan kita, memberi penghiburan kepada kita. So, setiap tekanan itu mampu kita hadapi karena kita punya DNA Tuhan itu sendiri, saudara. Kita diciptakan menurut rupa gambar dan rupa Allah itu sendiri, saudara, ya. So, yang kedua juga, kita ada firman Tuhan yang menuntun kita, saudara. Ya, seperti dalam Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi waktu masa-masa sulit datang, kita hanya perlu memperkatakan firman Tuhan atas kondisi kita, saudara, supaya kita tidak terhantuk, kita tidak terjatuh. Karena firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita. Kita tidak akan melanggar batu. Oke? Jadi hal membahagiakan, maksudnya bukanlah kita berjalan, tapi jalan kita melanggar batu yang sebenar-benarnya, saudara. Tidak. Maksudnya kita tidak akan tersesat, ya, ataupun tidak mudah disesatkan. Karena firman Tuhan itu adalah pelita, dia menerangi hidup kita. Oke? Jadi hal yang membahagiakan, yang boleh kita syukuri, dari hal ini sebenarnya adalah bahwa kita sudah ditetapkan untuk menjadi seorang pemenang, saudara. Puji Tuhan, karena kita mengimani firman Tuhan, ya, yang menjadi pelita dan juga terang bagi jalan kita, saudara. Puji Tuhan, ya. So yang ketiga juga, Allah sebenarnya mengirimkan Roh Kudus sebagai penolong kita. Kita amat bersyukur, saudara, ya. Seperti dalam Yohanes 14 ayat 16 menyampaikan kepada kita tentang janji Tuhan soal seorang penolong yang lain yang akan dikirimkan, yaitu Roh Kudus. Itu semua kita sudah tahu, kita sudah mengenali Roh Kudus itu, ya. Ya, kita akan merasa aman. Jadi kita ada Roh Kudus, saudara, sebagai penolong kita. Kita aman, rasa aman, kita rasa tenang. Ya, kita hanya perlu meminta pertolongannya saat kita kita memerlukannya, dan apabila kita mulai taat kepadanya, ya. Jadi bagaimana kita boleh menerapkan kebenaran sederhana ini saat kita menghadapi masalah, pencobaan, ataupun ujian dalam hidup kita, saudara. Jadi pertama kita perlu mengucapkan kebenaran ini dengan suara yang nyaring kepada diri kita sendiri, saudara. Saat kita mendengar apa yang kita ucapkan, maka hal itu akan membangunkan iman kita, memberi kekuatan yang luar biasa di saat kita menghadapi goncangan ini, saudara, ya. Dan yang kedua, kita juga perlu bersyukur dalam saat susah kita semestinya dalam keadaan senang, saudara, ya. Dan yang ketiga, kita mesti memuliakan Tuhan melalui puji-pujian kita, saudara. Jadi marilah kita menggunakan kesempatan dan kegoncangan yang ada sebagai pada masa sekarang ini, saudara, sebagai landasan kita untuk kita mempercayai Tuhan dan biarkan Roh Kudus Tuhan terus bekerja dalam hidup kita, saudara. Biar kita mengusungkan diri kita, biar Roh Kudus Tuhan yang memenuhi hidup kita, saudara. Dan satu-satunya kunci kita bisa bersama Tuhan selalu bersama dengan kita, saudara. Ya, puji Tuhan, kita ada penyokong. Ya. Jadi mari kita tetap kuat di tengah goncangan ini, saudara. Ya, mari kita tetap kuat, mari kita hidup dalam standar Allah. Saat kita hidup dalam standar Allah, dinyatakan dalam Matius 4 ayat 1 hingga 4, ya. Orang yang meninggalkan keselamatan karena mereka memilih untuk meninggalkan atau bermalu dari firman Tuhan yang berikan diri kita, saudara, untuk terus dibentuk Allah dan kembali kepada kebenaran firman Tuhan, saudara, ya. So, orang-orang yang berpegang teguh kepada firman Tuhan akan sanggup menghadapi berbagai goncangan. Oke? Dan kita juga harus tetap mengandalkan Tuhan. Dalam kegoncangan ini kita harus mengandalkan Tuhan. Nah, kalau kita melihat dalam Amsal 3 ayat 5 hingga 6 dicatatkan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu.
Haleluya, selesai sudah ibadah online kita pada minggu ini. Kita ada beberapa highlights. Yang pertama ialah Jom Pray Together yang akan diadakan pada setiap hari Rabu pada pukul 8 malam. Link boleh didapatkan daripada leader gereja masing-masing. Yang kedua ialah Tithes and Offering. Anda boleh salurkan persembahan anda secara online transfer ke akaun yang tertera di skrin anda pada saat ini. Jangan lupa untuk kongsikan resip transaksi kepada Bendahari Gereja cabang masing-masing. Itu sahaja highlights untuk minggu ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Stay home, stay safe. Jumpa lagi minggu hadapan.